Aggrapinus rheumatora alias Nus Kay buka suara seputar detik-detik penyerangan brutal anak buah John Kay di rumahnya di perumahan Green Lake City, Tangerang. Dia mengungkapkan sejumlah fakta. Kasus ini berawal saat John Kay DKK ditangkap tim Polda Metro Jaya pada Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 malam. John Kay ditangkap atas dugaan penyerangan di rumah Nus Kay di Green Lake City dan pembacokan di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Penyerangan di Duri Kosambi mengakibatkan keponakan Nus Kay, R, meninggal dunia. Sedangkan satu orang lainnya, yakni R, mengalami luka bacok di bagian punggung dan jari putus. Pertikaian ini bermula dari konflik antara John Kay dan Nus Kay. John Kay merasa dikhianati dalam hal pembagian uang tanah di Ambon. Sementara itu, Nus Kay mengaku bahwa permasalahan soal pembagian uang itu sudah selesai. Harusnya selesaikan berdua. Aggrapinus rheumatora alias Nus Kay buka suara soal konflik dirinya dengan John Kay dan anak buahnya. Bahkan sebelumnya, Nus Kay meminta John Kay untuk menyelesaikan permasalahan mereka berdua tanpa melibatkan orang lain. Selesaikan berdua, jangan libatkan orang lain. Saya Gen Lemandong, fair, kata Nus Kay kepada wartawan di perumahan Green Lake City, Tangerang, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020. Nus Kay mengatakan hal itu dalam konteks menjelaskan pesan WhatsApp dari dirinya kepada John Kay yang sebelumnya disebut Kapolda Metro Jaya saling mengancam. Menurut Nus Kay, bahwa pesannya itu bukanlah sebuah ancaman. Ada memang, kirim wa ke John Kay. Oh itu waktu itu ya betul ada WhatsApp saya, tapi kan bukan ancam, saya ajak ketemu. Saya kan waktu itu bilang begini, masalah kita berdua, selesaikan berdua, jangan libatkan orang lain yang tidak tahu masalah, wajar dong? Nus Kay menjelaskan lagi soal wa tersebut. Nus Kay mengatakan bahwa permasalahan antara dirinya dengan John Kay adalah persoalan sepele. Ia mengklaim permasalahan itu sudah selesai. Itu cuman masalah sepele, cuman masalah yang sudah selesai, yang kemari dijelaskan Kapolda itu benar itu, tapi masalah sudah selesai, masalah di Ambon sana sudah selesai, kata Nus Kay. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana menyampaikan bahwa Nus Kay dan John Kay berkonflik masalah pembagian uang hasil penjualan tanah. Menurut Nus Kay, hal itu terkait birokrasi di Ambon yang mana John Kay seharusnya lebih bersabar. Cuma mungkin beliau tidak sabar menanti masalah di sana. Di Ambon sana, masalah birokrasi gak bisa secepat itu, katanya. Lebih lanjut, Nus Kay mengatakan saat ini dirinya hendak ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Saya ingin memberikan keterangan, kesaksian saja, korban kan bukan saya, tuturnya. Seperti diketahui, kelompok John Kay menyerang rumah Nus Kay di perumahan Green Lake City, Tangerang pada Minggu 21/6 siang. Sebelum melakukan penyerangan, kelompok John Kay juga membacok anak buah Nus Kay di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Dalam kasus ini Polda Metro Jaya telah mengamankan 30 orang, termasuk John Kay. Saat ini John Kay DKK ditahan di Polda Metro Jaya. Damai, kita keluarga Nus Kay membuka peluang berdamai dengan John Kay terkait konflik yang terjadi di antara keduanya. Nus Kay berencana mengumpulkan famili yang berasal dari Pulau Kay yang ada di Jakarta untuk konsolidasi agar tidak ada lagi perpecahan. Damai, damailah, mau ngapain lagi, kita tuh keluarga loh, damai, Nus Kay menyampaikan harapannya di perumahan Green Lake City, Jakarta, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020. Nus Kay berharap keributan antar saudara ini tidak terus berkepanjangan. Ia pun berencana mengumpulkan seluruh fam Kay di Jakarta untuk konsolidasi agar tidak terjadi lagi perang saudara. Saya sudah selesai, saya sudah menerima, memaklumi atau apa, selesai ya. Jadi ke depan harus damai, saya akan kumpulkan adik-adik saya yang lain kalau bisa seluruh orang Kay yang ada di Jakarta untuk berkonsiliasi, kita jalan ke depan jangan seperti ini lagi, jadi hidup damai, tuturnya. Nus Kay pun sangat terbuka untuk membuka komunikasi dengan John Kay. Ia berharap untuk bicara dengan John Kay. Kalau memang dipertemukan, kenapa tidak? Kami kan keluarga, kalau ketemu lebih baik ya, lebih elok, katanya.
Sementara itu, Nuskei mengakui di silsilah keluarga, ia adalah paman John Kay. Sehingga, Nuskei dan John Kay masih satu keluarga, begitu juga dengan korban meninggal. Semua saudara-saudara, keponakan, paman keponakan. Yang meninggal keponakan saya juga, saudara juga. Panjang kalau jelasin silsilahnya. Yang pasti masih satu garis, satu saudara kebagi-bagi katanya. Rumah hancur Nuskei menjadi sasaran pembunuhan John Kay. Sejumlah anak buah John Kay tidak hanya menyerang rumahnya, tetapi juga menghabisi nyawa saudaranya, Justus Corwin Rahakbau alias Erwin. Nuskei menjelaskan, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020, pagi itu ia sedang berolahraga di rumahnya di perumahan Green Lake City, kota Tangerang. Nuskei melaksanakan gym hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya masuk ke dalam, saya bikin susu suplemen tubuh, susu saya bawa keluar, pil belum saya minum. Saya lagi kocok susunya di botol, ponakan saya yang namanya Tio nerima telepon. Ketika dijawab sama Tio, Angki yang tada potong jari, jarinya putus itu bilang Tio. Tio, kasih tahu papa, Om Angki dapat potong. Tio bawa handphone ke saya, Pah, Angki dapat potong, dibacok Red. Mana, udah, Angki kenapa, Ini tada potong jari. Di mana dapat potongnya? Di Kosambi, beber Nuskei dalam wawancara eksklusif dengan Detikcom, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020. Nuskei bersama 5 saudaranya lantas bergegas pergi menuju Duri Kosambi, Jakarta Barat. Setiba di lokasi, Nuskei tidak mendapati Angki, melainkan Erwin, yang sudah tergeletak dalam kondisi sekarat. Ketika sampai TKP, kami kena macet, kami lari, kami turun ke depan, baru lihat kaget ada Erwin kepotong, dibacok Red, udah kasihan udah sekarat. Udah, saya bilang bawa masuk mobil, kita langsung ke rumah sakit, katanya. Belum juga ia tiba di rumah sakit, Nuskei kembali mendapatkan kabar mengejutkan dari keponakannya, Tio. Tio mengabari bahwa rumahnya telah diserang. Belum sampai rumah sakit, ponakan saya telepon bilang, Om rumah sudah hancur. Saya matikan telepon, saya telepon pertama istri saya, Mam. Gimana Mam? Udah Pak, kami lari semua ke atas. Terus adik anak bungsu Nuskei yang berusia 10 tahun, gimana? Adik dibawa. Kami semua aman, Pak, udah kami langsung turunin Erwin di rumah sakit, saya bilang, tolong layanin dia, tolong. Saya kejar ke rumah, sampai rumah sudah hancur, bebernya. Istri dan anak kabur ke atap. Istri dan anak-anak Nuskei yang saat itu ada di rumah selamat dari penyerangan setelah menyelamatkan diri lewat atap rumah. Dalam wawancara eksklusif dengan Detikcom di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020, Nuskei menjelaskan saat penyerangan terjadi pada Minggu, 21/6 siang itu, di rumah hanya ada istrinya, 2 anaknya, kakak perempuannya, dan keponakannya yang bernama Tio. Seisi rumah saat itu dikejutkan dengan suara keras di depan rumah. Istri Nuskei sempat mengira bahwa Nuskei sudah pulang. Untuk diketahui, saat anak buah John Kay menyerang rumahnya, Nuskei sedang ke Duri Kosambi, Jakarta Barat untuk menolong saudaranya, Angki dan Erwin, yang dibacok. Mereka kan pas sampai rumah itu menurut istri saya lepas terus dengar suara dak-duk. Terus istri saya, Tio, abang pulang kali ya? Terus istri saya intip, oh bukan. Langsung mereka lari semua ke atas, kata Nuskei. Mengetahui yang datang bukanlah Nuskei, melainkan sekelompok pria berparang, istri dan anak-anak Nuskei langsung melarikan diri ke lantai 2. Istri Nuskei sempat melihat para pelaku memecahkan kaca dengan barbel seberat 15 kg. Anak-anak pun ketakutan hingga berteriak histeris. Anak saya loncat, teriak papa. Mama, istri saya langsung ambil anak, gendong adik anak bungsu Nuskei. Ponakan saya gendong, karena kan naik ke lantai 2, lari semua lewat atap, buka jendela belakang, keluar semua, loncat semua, terang Nuskei. Istri, anak bungsu, keponakan, dan kakak perempuan Nuskei kemudian naik ke atap genteng rumah tetangga. Sedangkan satu anak perempuan Nuskei bersembunyi di balik tembok di tempat jemuran di lantai 2.
Anak saya yang cewek kan ngumpet di situ, ketakutan dia di situ sama kakak yang perempuan, imbuhnya. Saat menyelamatkan diri di atas genteng rumah, sebagian pelaku dari luar rumah berteriak menyerukan untuk menembak perempuan. Istri saya bilang, pelaku berteriak, tuh tembak tuh, anak saya kan nggak lari, dia ngumpet di situ kan ada tembok, dia ngumpet di situ. Terus itu pelaku berteriak, tembak aja itu yang perempuan, tembak aja, tuturnya. Beruntung, penyerangan itu tidak berlangsung lama. Para pelaku langsung melarikan diri setelah merusak sejumlah perabotan di rumah Nuskay dan 2 mobil Nuskay serta 1 mobil milik tetangga. Saat hendak meninggalkan perumahan Green Lake City, para pelaku menabrak gerbang klaster. Mereka juga sempat melepaskan tembakan sebanyak 7 kali dan melukai seorang driver ojek online. Diperingatkan hati-hati, Nuskay mengetahui dirinya menjadi target penyerangan John Kay. Nuskay bahkan sudah sering diingatkan untuk berhati-hati. Dalam wawancara eksklusif dengan Detikcom di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020, Nuskay mengungkap bahwa dirinya sudah tahu bahwa pelaku adalah anak buah John Kay. Sebab malam hari sebelum kejadian pada Minggu, 21/6, Nuskay sudah mendapat informasi bahwa John Kay mengumpulkan anak buahnya di markas di Medan Satria, Bekasi, untuk menyerang Nuskay. Sangat tahu. Saya dari malam itu kan saya dapat informasi kalau mereka sudah kumpul-kumpul di Titian. Terus teman-teman saya sudah pada telepon, suruh supaya hati-hati pertama, kata Nuskay. Dengan adanya peringatan itu, Nuskay bisa memastikan bahwa penyerangan ini ada hubungannya dengan John Kay. Ketika mereka bilang, hati-hati, saya sudah tahu, karena saya pernah tinggal dan hidup sama-sama dengan John Kay, saya tahu isi perutnya dia, saya tahu otaknya dia, saya tahu, katanya. Jadi ketika mereka telepon begitu saya bilang, kalian dengar apa? Saya tahu, oh enggak, yang penting Bung hati-hati, Bung hati-hati. Terus saya bilang begini, kalau dia mau datang ke rumah saya silakan saja, saya nggak mungkin lari, ini rumah saya, tempat tinggal saya, pasti tetap hadapi mereka kalau mereka ke rumah saya, bebernya lagi. Kian malam, kian banyak yang memperingatkan Nuskay untuk hati-hati dan pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu. Sudah malam lagi, makin malam telpon lagi, Bung mending keluar dulu deh, nggak mungkin saya keluar, saya bilang, ini rumah saya, kenapa saya mesti kabur, tuturnya. Pembagian uang konflik pribadi antara John Refra alias John Kay dengan Nuskay memunculkan penyerangan brutal yang menewaskan 1 orang. Konflik itu sendiri dipicu permasalahan pembagian uang hasil penjualan sebidang tanah di Ambon. Dalam wawancara eksklusif dengan Detikcom di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020, Nuskay mengklaim permasalahan itu sudah selesai. Ia mengaku tanggung jawabnya dalam mengurus tanah tersebut sudah selesai. Benar itu, apa yang disampaikan Pak Kapolda itu benar, tapi itu sudah clear, sudah selesai. Kalau sampai tingkat pembagian itu belum, tetapi kalau urusan yang di Ambon itu terkait rumah sakit, tanah itu sudah selesai, clear itu. Tanggung jawab saya di situ sudah selesai, kata Nuskay. Menurut Nuskay, tanah dimaksud adalah milik Yohanes Tisera alias Buke yang dipanggilnya Om. Saat itu Franciscus Refra alias Tito Kay, adik John Kay, ikut membantu menangani masalah sengketa tanah itu. Terus karena meninggal, yang punya tanah itu namanya Om Buke, Yohanes Tisera, hubungi saya, ya udah saya undang ke Jakarta, ketemu. Kami pertemuan, kemudian disepakati ya sudah saya jalani. Tapi saya lapor ke John Kay waktu masih di lapas Salemba. Jadi sebenarnya masalahnya sudah selesai, ketidaksabaran John Kay saja akhirnya terjadi 2 hari lalu itu, katanya. Menurut Nuskay, di tanah milik Buke itu dibangun sebuah rumah sakit. Sengketa tanah telah selesai, namun John Kay disebutnya ingin agar Pemda setempat segera mencairkan dana tersebut. Jadi tanahnya dipakai Pemda untuk membangun rumah sakit, udah selesai masalahnya. Kalau soal pembagiannya juga John Kay belum terima, pemerintah daerah itu kan nggak bisa serta-merta putusannya menang terus bayar itu kan tidak. Mereka itu kan ada prosesnya, birokrasi itu kan tahu sendiri.
Dana itu kan mesti dianggarkan dulu, Pemda ajukan ke DPRD, dibahas di sana nanti kan baru disetujui, perintah bayar, baru bisa bayar, katanya. Namun John Kay, kata dia, terus mendesaknya agar bicara ke Pemda setempat. Nuskay menolaknya, sehingga membuat John Kay merasa dikhianati. Dia mau buru-buru, udah kamu cepat ke sana, minta ke gubernur, saya jelasin ke dia, nggak bisa, birokrasi, aturannya nggak bisa kayak gitu. Sekalipun saya kenal dengan gubernur, dekat dengan gubernur, kakak saya sekalipun tapi gubernur nggak bisa serta-merta keluarkan uang seperti itu, saya jelasin itu, tapi tetap dia nggak terima, bebernya. Setelah bebas dari LP Nusa Kambangan, Nuskay mencoba menemui John Kay tetapi tidak di markasnya di Bekasi. Nuskay tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pertemuan dilakukan di markas John Kay. Karena uang itu tidak kunjung datang jadi dia merasa dikhianati, padahal sebetulnya enggak, saya saja biasa-biasa saja. Makanya waktu itu saya bilang, saya hubungi saudara-saudara saya bilang udah kalian ke sana, ketemu sama dia, bicara sama dia, okelah ketemu saya siap ketemu sama dia, tapi saya nggak mau ke rumahnya, saya sudah tahu otaknya, wataknya. Kalau saya ke rumahnya terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mati konyol saya kan, saya nggak mungkin mau. Yang paling netral, paling aman itu, menyebut nama Mal di Jakpus, kita ketemu di situ, kita bicara di situ, berdua di situ, netral dong. Tapi tetap dia nggak mau, dia menghindar, paparnya. 2 kali pindah rumah hubungan John Kay dengan pamannya, Nuskay menjadi kurang harmonis sejak John Kay berada di LP Nusa Kambangan. Nuskay mengaku kerap mendapatkan teror hingga ancaman hingga membuatnya harus berpindah-pindah rumah. Dalam wawancara eksklusif dengan Detikcom, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020, Nuskay menceritakan awal mula merantau ke Jakarta sekitar tahun 1992-an. Nuskay pernah tinggal lama dengan John Kay di satu komplek yang sama di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Saya pindah ke titian itu udah tahun berapa saya juga sudah lupa itu, saya satu kompleks dengan dia, saya di blok D1, kata Nuskay. Namun belakangan setelah hubungannya dengan sang keponakan tidak membaik, Nuskay dan keluarganya memutuskan untuk pindah rumah. Nuskay mengaku tidak nyaman lagi tinggal bersama John Kay. Nggak nyaman itu bukan saya saja yang ngerasain, tapi istri dan keluarga saya, bahkan anak-anak saya, ya pindahlah. Pindah yaitu karena hubungan kami aja ketika dia yang di Nusa Kambangan karena prosesnya yang kasusnya di Ambon itu kan, makanya udah jadi nggak nyaman hubungannya, kata Nuskay. Komunikasi John Kay dengan Nuskay semakin memburuk setelah John Kay ditahan di LP Nusa Kambangan. Dia sejak keluar LP Nusa Kambangan itu komunikasi udah jarang, sebelum keluar dari Nusa Kambangan. Saya terakhir besuk dia itu tahun berapa saya lupa, waktu itu komunikasi masih baik memang kami hampir tiap bulan besuk ke sana. Setelah kejadian itu masalah Ambon itu bikin kami ya udah jadi terputus agak lama sih, katanya. Telepon bahasanya sudah kayak kebun binatang, ngapain lagi saya di situ, sambungnya. Nuskay kemudian memutuskan untuk pindah ke Bintara, Bekasi. Di sana dia sempat tinggal selama 3 tahun hingga kembali mendapatkan teror. Setiap hari gerak-gerik Nuskay diawasi hingga dibuntuti. Di Bintara kurang lebih 3 tahun, waduh semakin nyata lagi ancamannya, bukan telepon lagi. Sudahlah pindah aja. Ada mobil yang pantau pergerakan saya kemana-mana, saya ditungguin. Diikutin. Saya pindah ke Green Lake ini, kejadian di Green Lake ini malah makin nyata, tuturnya. Setelah pindah beberapa bulan ke Green Lake City, Nuskay mengaku semakin mendapatkan teror dan ancaman. Nuskay bahkan sudah mendapat informasi bahwa John Kay mengumpulkan anak buahnya di markas di Medan Satria, Bekasi untuk menyerang dirinya. Sangat tahu. Saya dari malam itu kan saya dapat informasi kalau mereka sudah kumpul-kumpul di titian. Terus teman-teman saya sudah pada telepon, suruh supaya hati-hati pertama, kata Nuskay. Dengan adanya peringatan itu, Nuskay bisa memastikan bahwa penyerangan ini ada hubungannya dengan John Kay.
Ketika mereka bilang, hati-hati, saya sudah tahu, karena saya pernah tinggal dan hidup sama-sama dengan John Kay, saya tahu isi perutnya dia, saya tahu otaknya dia, saya tahu, katanya. Jadi ketika mereka telepon begitu saya bilang, kalian dengar apa? Saya tahu, oh enggak, yang penting Bung hati-hati, Bung hati-hati. Terus saya bilang begini, kalau dia mau datang ke rumah saya silakan saja, saya nggak mungkin lari, ini rumah saya, tempat tinggal saya pasti tetap hadapi mereka kalau mereka ke rumah saya, bebernya lagi. Tahu isi perut otak John Kay. Nuskay sangat yakin bahwa di balik penyerangan brutal Minggu tanggal 21 Juni siang lalu adalah John Revra alias John Kay. Nuskay meyakini hal ini karena sudah banyak yang memperingatkannya untuk berhati-hati. Dalam wawancara eksklusif dengan Detikcom, Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020, Nuskay mengaku mendapatkan informasi bahwa dirinya menjadi target John Kay. Hal itu ia ketahui pada malam hari sebelum penyerangan terjadi atau tepatnya Sabtu 20/6 malam. Sehingga ia pun yakin bahwa para pelaku penyerangan adalah anak buah John Kay. Sangat tahu, saya dari malam itu kan saya dapat informasi. Kalau mereka sudah kumpul-kumpul di Titian. Terus teman-teman saya sudah pada telepon, suruh supaya hati-hati pertama, kata Nuskay. Peringatan itu semakin membuatnya yakin bahwa John Kay ada di balik penyerangan ini. Ketika mereka bilang, hati-hati, saya sudah tahu, karena saya pernah tinggal dan hidup sama-sama dengan John Kay, saya tahu isi perutnya dia, saya tahu otaknya dia, saya tahu, ujar Nuskay. Jadi ketika mereka telepon begitu saya bilang, kalian dengar apa? Saya tahu, oh enggak, yang penting Bung hati-hati, Bung hati-hati. Terus saya bilang begini, kalau dia mau datang ke rumah saya silakan saja, saya nggak mungkin lari, ini rumah saya, tempat tinggal saya pasti tetap hadapi mereka kalau mereka ke rumah saya, bebernya lagi. Malam hari sebelum penyerangan terjadi, Nuskay sempat diperingatkan untuk menyingkir terlebih dahulu dari kediamannya di perumahan Green Lake City, Kota Tangerang. Sudah malam lagi, makin malam telpon lagi, Bung mending keluar dulu deh, nggak mungkin saya keluar, saya bilang, ini rumah saya, kenapa saya mesti kabur, tuturnya. Sebelum-sebelumnya, Nuskay juga mengaku sering mendapatkan ancaman dan teror. Terakhir kemarin hari Sabtu, saya bilang begini, saya lagi di Plaza Indonesia, hei kau nggak usah telpon, mau shopping nggak? Saya ajak dia, peneror, shopping, kau mau shopping nggak? Saya di Plaza Indonesia, tahu shopping nggak? Kau datang sini, biar saya belikan baju, saya lagi di Louis Vuitton, saya share location ke dia, kau datang ke sini ya, jam 7 tutup ini, kau cepat ya, tutur Nuskay.